banyak lagi udah. Yang selalu jadi bahan oleh mereka Islam. Jadi kalian nggak pernah mendengar itu yang seperti ini. Atau mereka berbuat syirik, jelas-jelas datang ke kubur-kubur wali, mereka menyembah, sujud, minta kepada mereka, jelas syirik. Dan ini syirkun akbar. Mereka namakan semuanya dengan apa? Dengan apa? Dengan tawassul kepada orang soleh. Tawassul kepada orang soleh boleh atau tidak? Boleh, tapi yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup secara hukum syari, ingat, boleh loh, bukan sunnah, boleh gitu. Tapi ini kalau orang mati, jelas-jelas perbuatan syirik, mereka berikan nama-nama dengan nama-nama yang indah, dianggap tawassul. Kalian nggak pernah dengar yang seperti itu? Nggak ada zaman sahabat, tabi'in. Kalau seandainya itu baik, mestinya sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi atau tabi'in. Ada nggak di masa-masa itu peperangan? Ada nggak? Ada. Mereka mengalami kesulitan, ada. Bahkan ada ta'un juga di zaman Umar bin Khattab, nggak ada yang datang itu. Ada kemarau yang panjang, nggak ada mereka datang. Ada peperangan, nggak ada yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, nggak ada. Kalau kita lihat sekarang, orang berbondong-bondong datang, jutaan orang datang ke kubur untuk minta sesuatu. Ini kalian nggak pernah dengar di zaman itu. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Muslim membawakan di mukadimahnya, di sini nggak ada buku ini. Kalau ini berkaitan dengan secara umum kalau ini. Tapi yang kedua ini berkaitan khusus tentang hadis. Dari sahabat Abu Hurairah, dua-duanya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang pada akhir zaman para dajjal, itu para pendusta. Mereka datang kepada kamu membawa hadis-hadis yang kamu dan bapak kamu tidak pernah mendengarnya. Awaslah kamu dari mengerjakan yang seperti itu, dan hati-hati kamu dari mereka, pasti mereka tidak akan dapat menyesatkan kamu dan memfitnah kamu. Arti kalau kita hati-hati kepada mereka, nggak akan bisa. Yaitu mereka dikaitan dengan hadis, orang-orang membawakan hadis-hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, tapi hadis ini palsu, dusta, padahal ancamannya berat. Di mukadimah Sahih Muslim juga ada, dan juga yang lainnya. Ini mutawatir hadisnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya falyalijin nara. Barang siapa yang berdusta sama aku, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Banyak hadis ini, mutawatir hadisnya. Dan ini banyak orang-orang membawakan hadis-hadis yang kita nggak pernah dengar. Orang tua kita pernah dengar. Ini hadis yang maudhu. Tapi para ulama sudah membuat buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kepalsuan hadis itu. Sudah dibuat oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Jauzi menulis kitab tentang al-mawdu'at, hadis-hadis maudhu. Ada hadis yang maudhu, 3 jilid beliau tulis, dan itu dibawakan oleh sebagian khatib-khatib itu. Hati-hati kepada mereka itu, mereka dajjalun, kadzabun. Kemudian juga Ibnu Qayyim juga punya kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Kemudian juga Imam Syaukani punya kitab namanya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Dan yang lainnya banyak para ulama menulis untuk membela agama ini, yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang palsu, supaya umat ini tidak berdusta atas nama Nabi SAW.
Karena orang yang menyampaikan, makanya kita sebagai dai ketika menyampaikan cek dulu hadisnya sahih atau tidak. Jangan asal menyampaikan. Tapi sekarang banyak dai yang nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Karena nggak punya ilmu, yang paling gampang apa? Untuk disampaikan apa? Cerita, dongeng, gitu. Kalau nggak dongeng apa? Nangis. Karena apa? Nggak punya bahan. Nggak pernah baca kitab. Jadi kalau nggak dongeng, nangis. Itu senjatanya dia. Ini semua kebohongan ini. Nggak lama yang seperti umurnya ini, yang gini nggak lama. Gitu. Ketahuan nih, terbongkar dari kedustaannya itu. Bohong, nangisnya bohong, bawakan hadisnya bohong. Gitu. Idenya kadzab, dajjal ini. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kadzabun dajjalun, mereka ini. Banyak yang seperti ini. Gak punya modal, mesti kalau dia ceramah nangis, gitu. Itu modalnya. Yang gini dari zaman dulu udah ada, bukan baru sekarang. Dari zaman Imam Ahmad sudah ada yang gini. Jadi hati-hati itu yang seperti ini. Dan orang yang menyampaikan hadis, dia tahu bahwa ini dhaif, disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Di Muqaddimah Sahih Muslim juga dibawakan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu dusta, hadis itu disampaikan juga, maka dia seorang pendusta. Dia berdusta di sini sama siapa? Rasulullah. Ancamannya apa? Neraka mutawatir. Jadi hati-hati antum tuh. Jangan menyampaikan hadis kalau antum tidak tahu. Cek dulu di kitab hadisnya. Sekarang ada lagi orang-orang yang seperti itu menyampaikan tanpa nggak tahu. Apa? Kopas itu, kopas itu loh. Ada orang menyampaikan apa gitu, nulis hadis, dia langsung diambil sama dia, di-share atau ditaruh di statusnya dia, dibawakan hadis. Anda udah cek belum di kitabnya sahih apa tidak? Ini masuk karena dia menyebarkan, dia ikut menyampaikan di situ. Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa al-kadzibain. Ini sahih riwayat Muslim. Karena saya menyampaikan dariku satu hadis yang dia menyangka bahwa itu baik hadis itu. Ya, yang dia menyangka bahwa itu dusta. Dia tahu bahwa itu dusta, tapi disampaikan juga oleh dia. Maka dia termasuk salah seorang pendusta.